Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan selamat siang kepada Ibu Melisia Gawati, SEMM, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Abi Kurniawan dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kegagalan startup atau franchise ya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, startup ya kali ini yaitu startup Airi Roms, teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya ya, teman-teman. Nah, di sini ada Airi Roms dalam sekilas, teman-teman. Airi Roms merupakan startup Indonesia yang bergerak di bidang akomodasi dan pariwisata berbasis platform digital. Airi didirikan pada tahun 2015 dan berkembang sebagai agregator hotel. Dalam perkembangannya, Airi memiliki skala operasional yang cukup besar, yaitu sekitar 2.000 properti dengan lebih dari 30.000 kamar di seluruh Indonesia. Jadi sebelum mengalami kegagalan, sebenarnya Airi sudah memiliki jaringan bisnis dan pasar yang cukup luas gitu, teman-teman. Bahkan sangat luas gitu. Selanjutnya, Airi menghentikan operasionalnya di tanggal 31 Mei 2020, teman-teman. Salah satu pemicu utamanya adalah pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan sangat besar terhadap sektor pariwisata dan perjalanannya. Akibat akibat adanya pembatasan perjalanan, penjualan Airi turun secara drastis. Di sisi lain, permintaan refund justru meningkat secara drastis, sehingga semakin memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sebelumnya pada April 2020, Airi juga melakukan pengurangan staf lebih dari 70%. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020, seluruh operasional dan kerjasama dengan mitra properti resmi dihentikan, di stop gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu pasar prospektif, tetapi sangat bergantung pada mobilitas, teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi pasar, sebenarnya bisnis Airi memiliki peluang yang cukup bagus. Sebelum pandemi, pemesanan akomodasi secara online terus berkembang. Target pasarnya juga cukup jelas, yaitu wisatawan domestik dan konsumen yang membutuhkan akomodasi dengan harga yang terjangkau. Namun, masalahnya adalah bisnis ini sangat bergantung pada mobilitas masyarakat, teman-teman. Ketika perjalanannya ketika perjalanannya dibatasi dan masyarakat tidak dapat melakukan perjalanan seperti biasanya, permintaan kamar hotel itu ikut turun secara drastis, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar Airi sebenarnya prospektif dalam kondisi normal, tetapi sangat rentan ketika terjadi krisis yang menghambat mobilitas masyarakat gitu. Selanjutnya adalah mengenai platform digital, teman-teman. Platform digital tidak menghapus resiko operasional. Airi memang menggunakan teknologi untuk memudahkan proses pencarian kamar, pemesanan, transaksi, dan juga pengelolaan data. Tetapi teknologi digital tidak berarti perusahaan terbebas dari risiko operasional. Hal ini karena produk yang ditawarkan Airi tetap berupa kamar hotel dan akomodasi fisik. Artinya, Airi tetap bergantung pada hotel dan aktivitas pariwisata, teman-teman. Ketika tingkat hunian hotel turun, maka bisnis Airi juga ikut terdampaknya. Ditambah lagi dengan meningkatnya permintaan refund, beban operasional dan keuangan perusahaan semakin berat. Jadi pelajaran pentingnya adalah platform digital hanya menjadi alat untuk menjalankan bisnisnya, tetapi tidak otomatis menghilangkan resiko dari sektor bisnis yang
lagi dijalankannya gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ada tekanan manajemen dan SDM meningkat, teman-teman. Ketika menjadi krisis, perusahaan dituntut untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat, melakukan efisiensi, dan memiliki organisasi yang fleksibel. Dalam kasus Airi, perusahaan dilaporkan melakukan pengurangan staf lebih dari 70% pada April 2020. Pengurangan karyawan memang dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya dalam jangka pendek. Tetapi di sisi lain, apabila pengurangan terlalu besar, hal tersebut juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan bertahan dalam jangka panjang gitu. Selanjutnya ada arus kas menjadi titik krisis. Arus kas menjadi titik krisis, teman-teman. Titik kritis, maaf. Menurut saya ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam memahami kegagalan startup. Alurnya dimulai dari penurunan perjalanan, kemudian menyebabkan penurunan pemesanan, lalu mendapat pendapatan turun dan akhirnya menimbulkan tekanan terhadap arus kas gitu. Kalau kondisinya tersebut berlangsung cukup lama, maka risiko terhadap keberlangsungan bisnis akan semakin besar. Oleh karena itu, startup tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan pengguna atau penjualan. Perusahaan juga harus memperhatikan break-even point atau BEP, cash flow, modal kerja, burn rate, dan juga cash runway. Artinya, perusahaan harus mempunyai cadangan dana yang cukup untuk menghadapi kondisi tidak terduga seperti pandemi, terus juga kendala yang lain gitu. Jadi bisa ada kayak ada antisipasi gitu untuk menangani hal yang tak terduga di kedepannya gitu, di kemudian hari gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ada aspek hukum dan dampak sosial gitu. Selain aspek keuangan dan operasional, terdapat juga aspek hukum dan sosial. Dari sisi hukum, perusahaan harus memperhatikan kontrak dengan mitra, proses pembatasan, refund, perlindungan konsumen, dan juga transaksi digital. Semua hal tersebut harus memiliki aturan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah antara perusahaan dengan konsumen maupun mitra. Kemudian dari sisi sosial, penghentian penghentian operasional AIRI tidak hanya terdampak pada perusahaan. Dampaknya juga dirasakan oleh pengguna, mitra properti, dan karyawan yang kehilangan pekerjaan, teman-teman. Karena itu, ketika suatu perusahaan harus menghentikan bisnisnya, proses penutupan juga harus dilakukan secara transparan dan juga memastikan hak serta kewajiban setiap pihak terpenuhi dengan adil gitu. Nah, kemudian yaitu analisis SWOT entah di perusahaan iRoms, di startup iRoms, teman-teman. Secara umum, AIRI memiliki kekuatan berupa fondasi digital yang cukup kuat dan jaringan mitra yang sangat luas gitu. Namun kelemahannya adalah ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pariwisata. Ketergantungan terhadap tersebut menjadi masalah ketika pandemi menyebabkan aktivitas perjalanan berhenti gitu. Jadi stuck gitu. Dari sisi peluangnya, perkembangan ekosistem digital sebenarnya masih sangat terbuka. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan platform online untuk mencari dan memesan akomodasi gitu. Tetapi di sisi lain terdapat ancaman juga, teman-teman, seperti pandemi, perubahan kondisi pasar, serta pesaing dengan perusahaan OTA atau online travel agent yang lebih besar gitu.
Jadi dari analisis SWOT ini terlihat bahwa AIRI memiliki potensi bisnis tetapi membutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih kuat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada 5 faktor utama kegagalan teman-teman. Yang pertama, pandemi COVID-19 gitu. Jatuhnya aktivitas pariwisata secara global dan nasional secara tiba-tiba. Terus yang kedua, penurunan penjualan signifikan gitu. Pemesanan kamar hotel anjlok drastis seiring pembatasan perjalanan. Terus yang ketiga, tingginya permintaan refund. Beban pengembalian dana membebani arus kas yang sudah tertekan di air ini, teman-teman. Terus yang keempat, ketergantungan sektoral. Model bisnis terlalu tergantung pada hotel dan perjalanan tanpa diverifikasi. Dan yang terakhir, tekanan biaya dan sumber daya. Berikutnya, sumber daya manusia dan finansial memperlemah daya tahan bisnis dari AIRI ini, teman-teman. Nah, berikutnya ada strategi agar bisnis sejenis ini itu bisa bertahan gitu, teman-teman. Dari kasus AIRI Roms, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan strategi untuk bisnis sejenis. Yang pertama adalah diverifikasi layanan. Perusahaan tidak hanya bergantung pada hotel, tetapi juga bisa mengembangkan layanan seperti homestay, villa, transportasi, paket wisata, ataupun aktivitas lokal lainnya gitu. Yang kedua adalah menyediakan dana darurat. Perusahaan harus memiliki cadangan likuiditas sehingga ketika terjadinya krisis, perusahaan masih mempunyai dana untuk mempertahankan operasional dan karyawan inti. Terus yang ketiga adalah membuat skenario bisnis, yaitu skenario optimistis, normal, dan pesimistis. Dengan begitu, perusahaan sudah mempunyai gambaran tindakan yang harus dilakukan ketika kondisi berubah gitu. Yang keempat adalah memperkuat manajemen risiko, baik risiko pasar, keuangan, operasional, teknologi, hukum maupun reputasi. Dan yang terakhir adalah memperkuat cash flow. Pertumbuhan bisnis harus tetap diimbangi dengan kondisi arus kas yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja gitu, teman-teman. Eh, Nah, udah selesai ya teman-teman presentasi hari presentasi dari analisis kegagalan startup di Airi Roms ini. Eh, Kita bisa simpulkan jadi dari pembahasan mengenai Airi Rom ini dapat disimpulkan bahwa kegagalan sebuah startup tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, teman-teman. Airi sebenarnya memiliki fondasi digital, jaringan mitra dan pasar yang cukup besar dan luas. Namun ketergantungannya terhadap sektor pariwisata membuat perusahaan sangat rentan ketika terjadi pandemi gitu. Penurunan pemasarannya juga meningkat, penurunan pemesanan meningkat refund, tekanan arus kas, pengurangan SDM, serta keterbatasan diverifikasi akhirnya memperbesar risiko keberlangsungan perusahaan. Pelajaran yang didapat kita ambil adalah bahwa startup tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan manajemen risiko, arus kas yang sehat, diverifikasi bisnis, dan kesiapan menghadapi kondisi yang tidak terduga gitu. Ya mungkin itu ya presentasi untuk ujian akhir semester kali ini, yaitu analisis kegagalan startup Airi Roms. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.